Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu kan sebenarnya udah jelas ya, bahwa kita itu hidup di dunia ini untuk beribadah. Bagaimana bisa beribadah dengan baik? Maka kita harus sadar. Kita harus sadar. Lah, titik kesadaran itu di mana? Nah, dalam apa kita belajar zikir nafas ini, setelah kita sadar Allah, kita terus mau apa? Ini kan yang masih ditanyakan oleh banyak jamaah. Kita mau apa? Ya, kita seharusnya bisa menerima. Kita bisa menerima. Maka ketika kita zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terutama subhanallah, kita zikir subhanallah itu harus berada pada titik kesadaran. Maha suci Allah, Allah itu maha suci. Maha suci apanya? Maha suci semuanya. Maha suci zatnya, maha suci sifatnya, maha suci perbuatannya, semua maha suci. Nah, kalau Allah itu maha suci, maka kebenaran hakiki itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya pada Allah. Ketika kita diberi masalah oleh Allah, apakah itu masalah keluarga, masalah pergaulan, masalah kerja, maka kita harus sadari bahwa masalah ini adalah satu pelajaran-pelajaran hidup. Karena kita tidak akan hidup tanpa masalah. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Nah, masalah-masalah itu adalah perbuatan Allah. Masalah yang ada pada diri kita itu perbuatan Allah. Misalnya persaingan dalam satu perusahaan, persaingan pekerjaan. Kita sudah bekerja baik-baik, ada yang iri, ada yang istilahnya jegal. Nah, orang bisa iri pada kita itu dari mana? Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Orang mengeluarkan kekuatannya untuk bicara, untuk bergerak, sehingga hidup kita bermasalah. Itu perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Benar apa salah? Nah, kalau kita pada titik kesadaran subhanallah, maka semua perbuatan Allah itu benar. Sehingga masalah-masalah yang ada pada diri kita itu betul-betul pelajaran. Mengapa Allah berbuat seperti itu pada kita? Nah, tentunya bukan satu kebetulan. Allah berbuat seperti itu pada kita itu untuk memberikan satu pelajaran. Mengapa Allah memberikan satu pelajaran pada diri kita? Agar tingkat kesadaran kita pada Allah semakin naik, agar ketauhidan kita pada Allah semakin naik. Katanya ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu mohon dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Ketika kita diberi masalah, kita sudah tidak terima, padahal kita tiap hari berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita mengakui Allah maha suci, afalnya maha benar, tapi kita tidak bisa nerima. Mengapa Allah kasih pelajaran seperti itu? Karena Allah ingin kita itu betul-betul jadi insan kamil, betul-betul menjadi sadar Allah, betul-betul ketauhidan kita semakin tinggi. Mengapa Allah ingin ketauhidan kita semakin tinggi, ingin semakin sadar Allah? Itulah bentuk ridho, bentuk cinta Allah pada diri kita. Jadi kita harus pada titik kesadaran itu, bahwa Allah itu
Maha cinta, Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, penyayang. Itu yang kita ucapkan tiap hari. Allah Maha pengasih, penyayang. Kita tiap hari mau melakukan sesuatu, kita Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ketika Allah memberikan satu pelajaran, kita tidak terima. Padahal af'al Allah itu maha benar, perbuatan Allah itu maha benar. Di mana kita tidak menerima? Kita masih mengeluh, itu berarti menyalahkan Allah. Kita protes, menyalahkan Allah. Kita diberi rasa sakit, kita protes. Wah, rasa sakit ini salah, seharusnya saya sehat. Berarti af'al Allah itu salah, berarti perbuatan Allah itu salah, kita yang benar. Jadi permasalahan-permasalahan hidup itu pelajaran, itulah tanda cinta Allah. Coba kalau kita dibiarkan oleh Allah. Karena kita diciptakan Allah agar kita sadar Allah. Agar seluruh hidup kita itu bernilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari ibadah yang bersifat mahdhoh maupun ibadah muamalah. Aktivitas hidup kita sehari-hari itu ibadah. Sehingga apa? Ketika kita diberi pelajaran oleh Allah berupa masalah-masalah, kita sadar betul bahwa Allah itu maha cinta, maha pengasih penyayang pada diri kita. Ketika kita sudah bisa pada kesadaran, pada titik menerima af'al Allah, nah disitulah kita baru bisa merasakan maha pengasih penyayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah baru bisa kita rasakan. Rasa sakit yang diberikan oleh Allah melalui penyakit-penyakit jasad, masalah-masalah yang kita terima, itu kita bisa menerima sebagai satu nikmat. Kalau kita bisa menerima sebagai satu nikmat, maka hidup kita akan tenang. Dan kita akan bisa bersyukur. Spontanitas kalau kita menerima nikmat Allah, itu rasa syukur itu spontanitas. Alhamdulillah, itu spontanitas. Nah, titik kesadaran ini yang harus kita pegang. Diberi masalah apapun, itu pelajaran dari Allah, itu tanda cinta dari Allah. Karena setiap kita akan melakukan sesuatu, kita awali dengan ucapan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan doa. Mohon kasih sayang Allah. Ketika Allah memberikan satu pelajaran sebagai tanda cinta kasih, kita justru nggak menerima. Ini yang kita koreksi keimanan kita. Makanya kalau kita merasakan hidup ini susah dalam arti sedih, ya, kita masih mengeluh, kita masih protes, koreksi keimanan kita. Betulkah saya sudah menjadi orang yang beriman? Titik kesadaran menerima ini yang harus kita terus berlatih. Masalahnya bukan masalah sulit atau gampang, bukan masalah bisa atau enggak bisa, mau atau enggak mau. Jadi kalau kita maknai, semua ini adalah perbuatan Allah. Aktivitas kita itu perbuatan Allah. Baik yang positif, kita anggap positif, maupun yang negatif, itu semua perbuatan Allah. Ketika kita dipuji-puji orang, itu perbuatan Allah. Dimaki-maki orang, itu perbuatan Allah. Difitnah orang, perbuatan Allah. Ketika kita dimarah-marahi orang lain, berselisih dalam satu pekerjaan, pergaulan, atau itu perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu mutlak kebenarannya. Maka di situ kita bisa belajar, kita bisa berguru dari Allah melalui perbuatan-perbuatan itu. Dan ini adalah tanda cinta kasih Allah pada diri kita.
Kalau kita bisa menerima, maka kita akan bisa merasakan itu sebagai satu nikmat yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi protes pada Allah. Bahwa af'al Allah maha benar, itu tanda cinta Allah. Lu dicintai Allah kok malah protes di mana? Dicintai Allah malah protes. Kalau kita bisa menerima cinta Allah itu, maka kita bisa menikmati. Inilah satu nikmat yang luar biasa, karena Allah ingin meningkatkan ketauhidan kita. Allah ingin lebih dekat lagi pada kita. Allah ingin meningkatkan tingkat sadaran kita pada Allah, dan itu tanda cinta. Mengapa kita nggak bersyukur? Mengapa kita malah stres? Nah, untuk bisa bersikap ini tentunya kita harus sering berlatih kesadaran melalui zikir nafas maupun melalui kehidupan sehari-hari. Ketika kita makan, kita sadari, oh saya makan. Ketika berjalan, sadari, saya berjalan. Ketika tidak tidur, sadari, saya sedang tidur. Ketika ngobrol, kita sadari, saya sedang ngobrol. Loh, kesadaran itu kan gampang. Saya nggak stres kok. Saya nggak gila kok. Loh, jangan bilang gampang. Kadang-kadang malam-malam kita baru sadar. Mengapa tadi saya ngomong pada si A seperti itu? Sehingga si A mengalami masalah seperti ini. Kadang-kadang sehari, kita baru menyadari kalau kita melakukan kesalahan. Kadang-kadang seminggu baru sadar. Waduh, omongan saya itu membuat rumah tangga orang lain pecah. Tingkah laku saya membuat teman saya misalnya mengalami keterpurukan. Kadang-kadang 1 bulan baru sadar. Bahkan kadang-kadang 1 tahun baru sadar. Kalau dulu saya nggak ngomong seperti ini, kalau dulu saya nggak berbuat seperti ini, rumah tangga saya nggak pecah. Itulah kesadaran. Dan itu harus dilatih. Ketika kita berjalan, ya kita sadari, oh saya berjalan. Ketika kita naruh duit, naruh apalah barang, kita sadari, oh saya sedang menaruh barang di sini. Ketika kita pakai kacamata, kita sadari, oh saya pakai kacamata. Jangan-jangan kacamata sudah dipakai, dicari-cari. Mana kacamata saya? Mana kacamata saya? Oh, kacamata sudah dipakai. Nah, itu latihan kesadaran dalam aktivitas sehari-hari. Kalau itu dilatih, zikir nafas na istiqomah dalam praktek kehidupan kita dalam menjalankan ATP itu juga istiqomah ya, penuh dengan kesadaran, karena sadar Allah itu adalah pondasi. Sadar Allah itu kesadaran tertinggi, dan itu pondasi hidup kita. Maka insya Allah hidup kita akan tenang, jiwa kita akan tentram, damai, fi dunya hatal akhirah. Demikian opening dari saya. Semoga ini bisa memberikan motivasi pada Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.